Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, menyampaikan kisah tentang ibunya sendiri, wanita mulia yang telah mengantarkannya menjadi orang besar dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Kisah Ummu Sulaim sang bunda dengan suami sang ibu, yaitu Abu Talhah, yaitu ayah tiri Anas bin Malik. Kata Anas radhiyallahu anhu majma'in, bahwa Abu Talhah punya anak kecil. Artinya berarti adalah adiknya Anas bin Malik, satu ibu. Anaknya Abu Talhah suatu hari sakit, anak kecil ini sakit, dan Abu Talhah kemudian dia harus pergi. Maka dia pergi. Qadarallah wa ma syaa fa'al. Ternyata anak itu meninggal. Begitu anak itu meninggal, Abu Talhah tidak tahu. Maka ketika Abu Talhah pulang, dia tidak segera diberitahu oleh sang istri Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Bahkan Ummu Sulaim berkata kepada orang-orang yang mengetahui berita meninggalnya anak kecil ini, kata Ummu Sulaim, la tukhbiru Aba Talhah hatta akun ana ukhbiruh. Sebagaimana dalam Tabaqat Ibn Sa'ad. Kata Ummu Sulaim, jangan kabari Abu Talhah, biar aku sendiri yang mengabari dia. Nampaknya Ummu Sulaim punya cara untuk menyampaikan kesedihan yang pasti menguras hatinya, karena ini ibunya. Menguras hatinya. Tapi subhanallah, ini wanita cerdas, ini wanita kokoh jiwanya, ini wanita kuat tawakalnya. Dia ingin menyampaikan kesedihan pada suaminya di waktu yang tepat dan tidak mau mengganggu hari istimewanya setelah berpisah dan bertemu di malam yang istimewa itu. Maka malam itu Ummu Sulaim menyiapkan makan malamnya. Mereka makan malam berdua, ibarat pengantin baru, malam yang sangat indah. Dan bahkan mereka berdua menyelesaikan malam itu dengan penuh keindahan. Abu Talhah mencampuri istrinya, subhanallah. Esok paginya semua dalam keadaan bahagia, nyaman. Maka Abu Talhah yang sebenarnya sudah bertanya ketika baru datang, bagaimana keadaan putraku? Dan Ummu Sulaim menjawab bahwa huwa askan mimma kan. Dia lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Pagi hari itu Ummu Sulaim kemudian berkata kepada Abu Talhah, "Wahai Abu Talhah, ada keluarga fulan meminjam sesuatu dari keluarga fulan, tetapi begitu diminta barangnya ternyata tidak mau memberikannya." Abu Talhah menjawab, "Laisa lahum dzalika innal 'ariya mu'addah ila ahliha." Tidak boleh itu. Karena pinjaman itu harus dikembalikan kepada yang punya. Ternyata ini muqaddimah, lagi-lagi wanita cerdas bicara dengan suaminya dengan muqaddimah yang indah. Kemudian Ummu Sulaim menyampaikan, "Fa inna ibnak kana 'ariyah minallah wa innallaha qad qabadah." Sesungguhnya putramu adalah pinjaman dari Allah dan Allah telah mengambilnya. Subhanallah. Abu Talhah kemudian mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dia langsung pergi ke Nabi SAW, menyampaikan duka ini. Semoga mendapatkan hiburan dari Nabi SAW. Dan Nabi SAW berkata kepada Abu Talhah, "Arastumul laila." Apakah semalam kalian menjadi pengantin baru? Kata Abu Talhah, "Iya ya Rasulullah." Maka Nabi SAW berkata, "Allahumma barik lahuma." Ya Allah, berkahi keduanya. Dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, "La'allallaha an yubarika lakuma fi lailatikuma." Semoga Allah menjadikan malam kalian semalam adalah malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa agar diberkahi malam-malam kita, hari-hari kita, keluarga kita, pertemuan kita dengan istri kita dan anak-anak kita serta keluarga kita. Penting doa itu. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Nawawi dalam Al-Minhaj, juga Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar, di mana disampaikan bahwa ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doanya itu ternyata benar bahwa malam itu adalah malam di mana setelah itu Ummu Sulaim hamil dan lahir anak. Yang anak itu kemudian nanti dinamai Abdullah. Bahkan langsung ditahnik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan
ternyata Abdullah ini memiliki 9 anak-anak yang soleh, semuanya ulama dan semuanya hafal Al-Quranul Karim. Subhanallah. Inilah arti sebuah keberkahan untuk anak-anak kita. Karenanya maka lakukan semua hal dalam keluarga atas dasar perintah Allah dan Rasulnya agar diberkahi. Kalau diberkahi, berapapun jumlah anak-anak kita, cucu kita, maka seperti inilah keberkahannya. Menjadi orang soleh, mereka menjadi ahli Al-Quran, bahkan mereka menjadi ulama. Semoga Allah berkahi keluarga kita semua. Maka ambil berkahnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.